Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang letak dan luas Indonesia dan pemahaman lokasi melalui peta. Ini adalah materi IPS kelas 7 semester 1. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap semangat belajar, dan mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, menganalisis pemahaman lokasi melalui peta, dan yang kedua, menganalisis letak dan luas Indonesia. Materi pertama adalah pemahaman lokasi melalui peta. Apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Contohnya di sini adalah peta Indonesia. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Pada sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunan peta terdiri atas yang pertama judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga orientasi utara, yang keempat simbol peta, yang kelima garis astronomis, yang keenam insert, yang ketujuh legenda, dan yang kedelapan sumber peta. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul peta adalah peta kepadatan penduduk di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Komponen peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka misalnya 1:10.000. Skala garis atau grafis misalnya batang yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak di lapangan. Komponen yang ketiga yaitu orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Di sini kita bisa melihat contoh-contoh gambar dari orientasi utara. Komponen yang keempat yaitu simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol yang pertama adalah simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Di sini kita bisa melihat macam-macam contoh dari simbol titik. Simbol yang kedua yaitu simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalannya. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Di sini contoh simbol garis misalkan sungai, jalan raya, jalan desa, batas negara, batas provinsi ataupun batas daerah. Yang ketiga adalah simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan berupa sungai, danau, dan laut diberi warna biru.
jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Di sini misalkan contoh simbol area adalah danau, rawa, sawah, atau formasi batuan kapur. Komponen peta yang kelima yaitu garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada garis lintang tropis akan memiliki ciri iklim tropis. Komponen yang keenam yaitu insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Komponen yang ketujuh yaitu legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Di sini kita bisa melihat contoh-contoh simbol yang ada dalam legenda peta. Dan komponen peta yang terakhir yaitu sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan bahas letak dan luas Indonesia. Letak Indonesia bisa kita peroleh dari yang pertama letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga letak geologis. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis artinya letak suatu tempat berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di sini kita bisa lihat contoh letak astronomis Indonesia. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Indonesia berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di sini bisa kita lihat letak geografis Indonesia. Keuntungan letak geografis Indonesia yang pertama, jalur lalu lintas perdagangan dunia. Yang kedua, jalan masuknya berbagai kebudayaan dan agama ke Indonesia. Sedangkan kerugian letak geografis Indonesia adalah yang pertama, masuknya budaya asing tidak selalu membawa pengaruh baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, pergaulan bebas, mode, dan lain-lain. Yang kedua, mudah masuknya barang-barang yang dilarang, misalnya narkoba, senjata ilegal, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu letak geologis Indonesia. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Bagaimana pengaruh letak geologis Indonesia? Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api aktif atau ring of fire. Yang kedua, potensi industri berupa barang tambang dan mineral. Yang ketiga, memiliki tanah yang subur. Yang keempat, rawan bencana. Dan yang kelima, keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita akan bahas luas Indonesia. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi
dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantai juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia berupa daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Di sini kita bisa melihat perbandingan luas Indonesia dengan Amerika, Australia, maupun dengan Eropa. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu dalam pembelajaran kita semua dan sukses untuk kita semua. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.